wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silakan ketua kelas dipersiapkan anggotanya. Said, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Apa hari ini hadir semua? Saya lihat ada teman kita sebagian tidak hadir. Sakit? Wah, mudah-mudahan anakku yang sakit bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan. Ya, dan alhamdulillah yang duduk di depanku pada saat ini alhamdulillah masih sempat menghadiri atau mengikuti beberapa mata pelajaran yang kita lakukan di sekolah. Ya, terima kasih. Saya absen dulu ya. Audia Akila? Hadir, Bu. Aulia, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam. Sebelum itu, saya mengingatkan dulu bahwa pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang ya, jadi pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan Sunan Jaga. Dan untuk kali ini kita akan membahas, yang akan kita bahas yaitu Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Ya, sebelumnya bahwa setelah Anda mempelajari pelajaran yang akan saya bawakan nanti, bahwa anakku sekalian ada beberapa poin yang akan kita capai. Yang pertama, bahwa anakku sekalian mampu menjelaskan tentang biografi Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Kemudian yang kedua, anakku sekalian bisa menjelaskan peranan Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sebelumnya, siapa yang bisa menjelaskan apa peranan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam? Ya, sebelumnya, ya, bahwa untuk pelajaran kita kali ini, bahwa anakku sekalian mudah-mudahan bisa diharapkan anakku sekalian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan peribadatan kita, rajin mengaji, rajin sholat, ya, karena kita meneladani dari para penyebar agama Islam terdahulu. Ya. Kemudian, ya, kita masuk pada materi. Yang kita bahas adalah Sunan Kudus, Sunan dan Sunan. Ya, oke. Jadi pada kesempatan ini bahwa Sunan Muria, kita mempelajari dulu tentang biografi Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra daripada Sunan Kalijaga. Ya. Kemudian termasuk keponakan daripada Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Kemudian Sunan Muria mengadopsi cara pembelajaran itu dari ayahnya langsung. Beliau mengadopsi cara mengajar atau cara menyebarkan agama Islam dari ayahnya. Ya, siapa nama ayahnya? Ya, Sunan Kalijaga. Berarti lewat jalur kesenian. Kemudian beliau terkenal. Sunan Muria terkenal dengan lagunya, dengan tembangnya yaitu Sinom dan Kinanti. Ya, coba ini sering naik di soal. Nanti pada soal akhir kelas 12 itu biasa sering dinaikkan itu. Setiap tahun kayaknya. Kemudian, ya, selanjutnya Sunan Kudus.
Sunan Kudus atau biasa disebut dengan Raden Ja'far Shadiq. Sebenarnya Raden Ja'far Shadiq ini berasal dari Al-Quds atau Palestina. Karena beliau adalah cucu daripada Sunan Ampel, kemudian beliau tinggal dengan ibunya di Palestina. Selanjutnya, peranan Sunan Muria. Siapa yang bisa memberikan penjelasan apa peranan Sunan Muria? Peranan Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam. Umumnya mereka menyebarkan agama Islam lewat jalur kesenian. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa Sunan Muria menciptakan tembang, yaitu tembang Sinom dan tembang Inanti. Selanjutnya, saya berikan tugas. Silakan ditulis. Jelaskan peranan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam. Jelaskan peranan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam. Ya, silakan dijawab. Memberikan tanggapan atau jawaban tentang pertanyaan saya. Saya berikan tugas. Apa peranan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam? Siapa yang bisa? Katakan. Ya, silakan Saudara Ananda Isdayani, silakan sampai ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi jawaban saya yaitu peranan Sunan Gunung Jati yaitu membangun hubungan baik dengan Kesultanan Demak dan menghabiskan sebagian waktunya melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dalam bumi di Indonesia. Sekian. Ya, tadi jawaban Ananda Isdayani bahwa Sunan Gunung Jati menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Demak. Karena kenapa? Sering diintimidasi pada saat melakukan penyebaran agama Islam. Umat Buddha atau Hindu melawan. Karena merasa terintimidasi dengan masyarakat karena masih banyak pengaruh agama Hindu dan agama Buddha, sehingga salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yaitu menjalin hubungan baik dengan Kesultanan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan strategi dakwah Sunan Kudus. Sekian. Ya. Jadi pertanyaannya yaitu jelaskan strategi dakwah Sunan Kudus. Ada yang bisa katakan? Ya, silakan. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tanggapan saya tentang pertanyaan dari Saudara Wilda yaitu strategi dakwah Sunan Kudus, yaitu membangun masjid yang bernama Al-Aqsa atau Al-Manar. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita. Ya, jadi itulah tanggapan dari teman kita. Katanya bahwa salah satu peranan dari Sunan Kudus yaitu membangun masjid.
yang diberi nama itu Menara Kudus. Ya, karena mungkin itu dia memadukan antara perpaduan budaya agama Hindu dan budaya Islam. Ya, sampai sekarang kita bisa lihat. Kemudian selanjutnya, siapa lagi yang bisa memberikan, ya, bisa bertanya? Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan strategi dakwah Sunan Muria. Sekian. Ya, siapa yang bisa jelaskan strategi dakwah Sunan Muria? Ya, silakan. Strategi dakwah Sunan Muria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Putri Melati. Strategi dakwah Sunan Muria yaitu dengan mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil seperti di Gunung Muria. Ya, kita lanjutkan. Ya, itulah tadi teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan tentang pembahasan kita kali ini, yaitu peranan Wali Songo, ya, terutama Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam. Nah, untuk selanjutnya saya berikan tugas, silakan dicatat tugas untuk dikerjakan di rumah. Halaman, silakan kerjakan tugas tes formatif halaman 167 dan 169. Dicatat ya. Oke. Selanjutnya siapa yang memberikan kesimpulan bahwa pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang peranan Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, setelah membahas materi tentang Wali Songo, kita bisa mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Wali Songo terkenal sebagai para ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, khususnya ilmu agama. Yang kedua, kecerdasan dan kesalehan para Wali Songo membuat mereka bukan hanya diterima sebagai ulama oleh masyarakat. Dan terakhir yaitu, ketiga, pendekatan dakwah melalui kesenian merupakan terobosan luar biasa para wali dalam berdakwah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Untuk kali ini itulah kesimpulan yang dapat kita ambil tentang pelajaran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, bahwa seharusnya kita para santri lebih menitik beratkan pada meningkatkan iman dan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu intinya. Kemudian hikmah yang dapat kita petik dari pembelajaran ini, yang pertama, bahwa ajaran Islam yang semakin tersebar yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, yaitu sangat luar biasa. Bagaimana pengorbanan mereka dalam menyebarkan agama. Untuk kali ini, sebelum saya tutup, jadi pelajaran yang akan kita pelajari pada pelajaran selanjutnya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ya, oke. Untuk kali ini saya akhir sampai di sini, dan terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Syukran. Arigato. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas diambil alih.